Selamat datang di Layar Teologi, pusat kajian monoteisme Alkitabiah berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Apa yang dikatakan Alkitab sebagai bukti-bukti bahwa Allah itu Tritunggal. Oke. Nah, begitu kita membaca kitab Taurat, itu di situ sudah ada Tritunggal. Coba dibaca Bereshit pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dalam bahasa aslinya. Dari kitab Kejadian atau Sefer Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaret. Dari pasal 1 ayat pertama ini kita menemukan existence of God, eksistensi Bapa, disebut sebagai Elohim. Kemudian di ayat kedua, ve Haaret hayeta tohu vavohu, ve Hoshea alvenetehom. Kemudian dilanjutkan dengan ve Ruach Elohim. Di sini pribadi Allah yang kedua adalah Ruach Elohim atau Roh Kudus atau Roh Allah. Ve Ruach Elohim merachefet alfnei hamayim. Nah, di ayat ketiga kita menemukan pribadi yang ketiga, Vayomer Elohim, Amar Elohim, atau Logos. Gimana jadinya kalau sebuah doktrin teologis yang besar, ternyata fondasinya itu cuma bergantung pada tafsiran satu kata doang? Hari ini kita bakal bongkar habis argumen Trinitarian yang katanya ada di ayat-ayat paling awal Alkitab. Kita akan lihat gimana analisis linguistik modern menantang sebuah pemahaman yang udah bertahan ratusan tahun. Kedengarannya mungkin heboh ya, tapi ini beneran jadi inti dari penelusuran kita. Gimana ceritanya satu pilihan tata bahasa dalam bahasa Ibrani kuno bisa menciptakan dua pandangan yang beda banget tentang siapa itu Tuhan dan gimana cara dia mencipta? Ini misteri yang terkunci di kata pertama Alkitab. Yuk kita coba buka kuncinya sama-sama. Nah, ini dia nih, kata yang jadi pusat dari semua perdebatan ini. Bereshit. Ini bukan cuma kata pertama di Alkitab Ibrani loh, ini adalah batu fondasi. Cara kita menafsirkan kata ini secara gramatikal bakal nentuin kemana arah seluruh bangunan teologis yang dibangun di atasnya. Jadi, kata Bereshit ini bayangin aja kayak persimpangan jalan. Jalur yang satu membawa kita ke pandangan yang akhirnya mendukung Trinitarianisme. Sementara jalur yang satunya lagi membawa kita ke pemahaman yang lebih kuno, yang beda banget. Sekarang kita akan telusuri kedua jalur ini dan lihat masing-masing membawa kita kemana. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di sebelah kiri ada pembacaan status konstruk yang bikin ayat pertama ini jadi kayak kalimat pengantar ketika Allah mulai mencipta. Nah, di kanan ada versi status absolut yang mungkin lebih kita kenal. Pada mulanya Allah menciptakan. Kelihatannya sepele ya, tapi perbedaan kecil ini mengubah segalanya. Dari sekedar pengantar waktu menjadi sebuah proklamasi teologis yang mutlak. Dan disinilah konsekuensi teologisnya jadi gede banget. Pembacaan absolut itu melahirkan doktrin creatio ex nihilo, yaitu penciptaan dari ketiadaan. Sebaliknya, pembacaan konstruk yang dipegang oleh para penafsir Yahudi kayak Rashi justru menyiratkan hal yang sama sekali berbeda. Allah itu menata kekacauan yang udah ada sebelumnya. Dua konsep penciptaan yang benar-benar beda kan? Menurut analisis yang kita bedah, seorang ahli bernama Joseph Blenkinsop ngasih peringatan keras. Dia bilang, maksa-maksa teks kuno supaya cocok sama doktrin yang muncul belakangan, kayak penciptaan dari ketiadaan ini, itu sebuah kekeliruan metodologis. Buat dia, teks aslinya itu lebih jelas bicara tentang menata kekacauan, bukan menciptakan dari nol. Oke, sekarang kita sampai di titik yang paling krusial. Seluruh bangunan argumen Trinitarian di Kejadian pasal 1 ini ternyata berdiri di atas satu fondasi, yaitu pembacaan status absolut. Kalau fondasi ini goyang atau retak, ya seluruh struktur di atasnya bisa ikut runtuh. Begini nih cara kerja rantai logika Trinitarian. Sekali kita terima pembacaan absolut, pintu langsung kebuka buat serangkaian identifikasi. Allah berfirman, diartikan jadi logos. Dan roh Allah jadi roh kudus. Kelihatan kan polanya? Semuanya itu berawal dari satu asumsi tata bahasa di awal. Oke, sekarang kita masuk ke inti penyelidikannya. Analisis ini mengidentifikasi ada 6 klaim utama yang dipakai para teolog Trinitarian buat membuktikan doktrin mereka dari Kejadian pasal 1. Kita akan periksa masing-masing klaim ini satu persatu. Siap? Dan ini dia, berkas kasus kita. Ada 6 klaim utama, mulai dari arti kata Elohim yang jamak sampai gagasan kalau Kejadian 1 itu udah mengandung benih-benih Trinitas. Mari kita mulai investigasi kita untuk setiap klaim ini. Mari kita mulai dari yang pertama.
Oke, bantahan pertama ini berpusat pada kata Ibrani untuk Tuhan, yaitu Elohim. Oke, kita masuk ke tafsiran yang pertama. Argumen ini dipopulerkan oleh seorang teolog dari abad ke-16, namanya Girolamo Zanchi. Fokus utama Zanchi ini, ya apalagi kalau bukan bentuk jamak dari kata Elohim itu sendiri. Jadi, argumennya Zanchi itu to the point banget. Dia bilang, lihat, Elohim itu jamak. Ini bukti jelas ada beberapa pribadi dalam satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi dia, ini bukan cuma soal gaya bahasa loh. Ini tuh kayak petunjuk teologis tersembunyi yang sengaja ditaruh di situ. Oke, kedengarannya meyakinkan ya. Tapi, tunggu dulu. Sekarang, ayo kita bedah klaimnya Zanchi ini. Beneran kuat nggak sih argumennya kalau kita lihat dari kacamata linguistik dan logika? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia nih bantahan pertamanya. Dan ini telak banget. Ternyata bahasa-bahasa tetangga Ibrani kuno kayak bahasa Kanaan, Ugarit, Fenisia, mereka semua melakukan hal yang sama. Mereka pakai kata benda jamak untuk nyebut satu dewa tunggal, padahal mereka jelas-jelas bukan penganut Tritunggal. Jadi kesimpulannya, ini tuh cuma gaya bahasa umum di zaman itu untuk menunjukkan keagungan atau kemuliaan, bukan kode rahasia soal jumlah pribadi Tuhan. Kalau bantahan tadi belum cukup, ada lagi nih analogi yang benar-benar bikin logikanya Zanchi runtuh. Gini deh, kita coba pakai aturannya Zanchi secara konsisten ya. Di Alkitab, Abraham, yang kita tahu cuma satu orang, pernah dipanggil pakai kata adonim, yang bentuknya jamak, artinya tuan-tuan. Nah, kalau kita ikutin logikanya Zanchi, berarti Abraham juga terdiri dari banyak pribadi dong? Nggak mungkin. Ini bukti nyata kalau premis awal, jamak pasti berarti banyak orang, itu keliru. Sip. Argumen pertama yang fokus ke jumlah kayaknya udah kita patahkan ya. Sekarang kita pindah ke tafsiran kedua. Nah, yang ini beda. Fokusnya bukan lagi soal jumlah, tapi soal identitas. Jadi pertanyaannya, Elohim itu sebenarnya siapa? Argumen ini datangnya dari teolog-teolog yang lebih modern, kayak Peter Leithart dan N.T. Wright. Dasar pemikiran mereka ini diambil dari Perjanjian Baru, tepatnya dari tulisan Rasul Paulus. Gampangnya gini, Paulus bilang Allah itu ya Sang Bapa, dan Tuhan itu Yesus. Nah, para teolog ini ngambil konsep ini, terus ditarik mundur ke kitab Kejadian. Jadi kesimpulan mereka, Elohim yang ada di Kejadian 1 itu pastilah merujuk secara spesifik ke Allah Bapa. Kedengarannya logis juga ya. Eits, jangan buru-buru setuju. Ayo kita uji lagi argumen yang kedua ini. Ternyata ada dua masalah besar yang mengganjal di sini. 1, masalah waktu. 2, masalah kontradiksi di dalam argumennya sendiri. Oke, kita bahas masalah waktu dulu, atau yang kerennya disebut anakronisme. Gini, kitab Kejadian itu kan ditulis berabad-abad sebelum Rasul Paulus ada. Di zaman itu, kata Elohim ya cuma istilah umum buat dewa atau keilahian. Gak spesifik. Nah, baru di abad pertama Masehi, Paulus ngasih definisi teologis yang baru khusus untuk jemaat Kristen. Jadi kalau kita memaksakan definisi Paulus ke teks Kejadian yang jauh lebih tua, itu ibarat kita coba buka dokumen kuno pakai software terbaru, yang nggak bakal cocok. Itu kesalahan mendasar. Dan ini dia bagian yang paling ironis. Argumen ini jadi senjata makan tuan. Ingat nggak tujuan awal mereka kan mau membuktikan kerjasama Tritunggal dalam penciptaan. Tapi dengan bilang kalau Elohim itu hanya Bapa, mereka malah secara nggak sengaja menyingkirkan peran Anak dan Roh Kudus dari momen-momen kunci. Contohnya, pas Alkitab bilang Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau Elohim itu cuma Bapa, berarti Anak dan Roh nggak ikut nge-review dong. Aneh kan? Argumennya malah mengalahkan tujuannya sendiri. Oke, jadi kita udah bedah dua tafsiran utama dari sisi Trinitarian, dan kita juga udah lihat di mana letak kelemahannya masing-masing. Sekarang waktunya kita kumpulkan semua potongan puzzle ini. Jadi apa dong kesimpulan akhirnya? Kesimpulannya begini. Tafsiran pertama dari Zanchi yang bilang Elohim itu jamak secara jumlah, gagalnya di mana? Di sisi linguistik. Dia mengabaikan konteks bahasa Semit pada umumnya. Terus tafsiran kedua dari Leithart yang bilang Elohim itu Bapa, gagalnya di mana? Di sisi logika. Kena masalah anakronisme dan malah bikin kontradiksi internal. Jadi dua-duanya nggak bisa dipertahankan, tapi karena alasan yang beda. Terus jawabannya apa dong? Nah, menurut konsensus para ahli bahasa Ibrani, Elohim itu adalah apa yang disebut jamak abstrak intensif. Wah, istilah apaan tuh?
Gini, artinya simpel aja. Bentuk jamak ini bukan buat menghitung jumlah pribadi, tapi untuk menekankan kehebatan, keagungan, dan totalitas sifat-sifat ilahi. Jadi ini bukan jamak matematika, tapi jamak keagungan. Ini lebih soal kualitas bukan kuantitas. Oke, kita pindah ke poin kedua ya. Ini menyangkut kata paling pertama dalam Alkitab Ibrani, Bereshit, yang biasanya kita kenal sebagai pada mulanya. Nah, klaim yang satu ini datang dari salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Kristen, yaitu Agustinus. Dia berargumen kalau frasa Latin in principio itu bukan cuma berarti pada mulanya secara waktu, tapi secara teologis berarti di dalam Sang Anak alias Yesus Kristus. Tapi argumen Agustinus ini punya 3 kelemahan fatal. 1, argumennya dibangun di atas terjemahan Latin, bukan teks asli bahasa Ibrani. 2, di seluruh Alkitab Ibrani, frasa Bereshit itu selalu merujuk pada titik waktu, bukan pribadi ilahi. Dan 3, kalau kita lihat dari genre sastranya, kisah penciptaan kuno itu selalu dimulai dengan deskripsi kondisi awal, bukan pernyataan teologis yang rumit. Dan coba lihat ini deh. Ini pengakuan yang luar biasa dari Leithart sendiri. Bahkan seorang teolog Trinitarian terkemuka mengakui kalau tafsiran Agustinus ini bisa diperdebatkan. Ini pengakuan yang signifikan banget kan? Artinya, fondasi argumen ini rapuh, bahkan diakui dari kalangan mereka sendiri. Kita lanjut ke bantahan ketiga. Ini fokusnya ke frasa Ruach Elohim di Kejadian 1 ayat 2, yang sering banget diartikan sebagai Roh Kudus. Kunci buat bongkar klaim ini ada di kata ruah. Dalam bahasa Ibrani, kata ini tuh fleksibel banget artinya. Bisa berarti angin, napas, atau roh. Jadi, kalau kita langsung lompat ke kesimpulan bahwa ini pasti Roh Kudus sebagai pribadi ilahi, itu jatuhnya asumsi besar, bukan kesimpulan yang didukung teks. Dan coba lihat ilustrasi ini. Ini nunjukin fungsi lain dari kata Elohim. Di tata bahasa Ibrani, Elohim seringkali berfungsi sebagai penegas atau superlatif. Misalnya, Har Elohim itu artinya bukan gunung Tuhan, tapi gunung yang sangat besar. Nah, dengan logika yang sama, Ruach Elohim sangat mungkin berarti angin yang sangat dahsyat. Deskripsi yang pas banget kan untuk gambaran kekacauan di awal penciptaan? Bukti pendukungnya datang dari cerita air bah. Di Kejadian 8, Tuhan mengirim ruah buat menyurutkan air. Di situ artinya jelas-jelas angin. Ini paralel internal yang kuat banget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, teolog Trinitarian sekelas Karl Barth secara eksplisit menolak tafsiran ini, bahkan sampai menyebutnya karikatur Roh Kudus. Oke, bantahan keempat. Klaimnya begini, ketika teks bilang Allah berfirman, ini sebenarnya merujuk pada Sang Firman atau Logos yang kekal, yaitu pribadi kedua dalam Trinitas. Argumen ini yang lagi-lagi dipopulerkan oleh Agustinus, pada intinya bilang kalau Allah berfirman itu bukan cuma sekedar ucapan biasa, tapi itu adalah manifestasi dari Sang Firman yang kekal, pribadi kedua dalam Trinitas itu sendiri. Tapi, masalahnya adalah, frasa Ibrani, Wayomer Elohim, itu formula naratif yang umum banget. Frasa, lalu Tuhan berfirman, itu muncul ratusan kali di Perjanjian Lama. Dan nggak ada tuh yang mengartikannya sebagai kehadiran pribadi ilahi kedua. Terus kenapa Kejadian 1 harus jadi pengecualian? Secara bahasa, nggak ada alasannya sama sekali. Ini, sekali lagi, adalah kasus anakronisme. Memaksakan konsep logos dari Injil Yohanes ke dalam teks Kejadian yang usianya jauh lebih tua. Tujuan penulis Kejadian 1 itu bukan mau menjelaskan dinamika internal Tuhan, tapi untuk menyatakan monoteisme yang radikal sebagai tandingan politeisme di zaman mereka. Sekarang kita masuk ke bantahan kelima, yang ini agak sedikit filosofis. Klaimnya adalah bahwa struktur narasi penciptaan itu sendiri secara inheren mencerminkan Trinitas. Jadi Agustinus menawarkan kerangka filosofis yang lumayan rumit, di mana setiap hari penciptaan itu mencerminkan Bapa, Anak, dan Roh. Skema ini kelihatannya rapi dan sistematis banget ya. Pertanyaannya, apakah pola ini beneran ada di dalam teks Kejadian atau cuma dipaksakan ke atas teks? Kenyataannya, pola naratif di Kejadian 1 itu nggak sekonsisten yang diklaim. Struktur aslinya itu jauh lebih bersifat sastra. Ada paralelisme yang indah antara hari pertama dan keempat, kedua dan kelima, serta ketiga dan keenam. Ada 10 perintah penciptaan yang menunjuk ke 10 perintah Allah di Sinai. Jadi fokus utamanya itu ke Sabat, bukan Trinitas. Akhirnya kita sampai di bantahan ke-6, yang bisa dibilang klaim payungnya sekaligus kesimpulan dari seluruh analisis kita hari ini.
Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Mulai dari Elohim sampai struktur naratif, setiap klaim Trinitarian ini nunjukin kelemahan metodologis yang sama. Pembacaan mundur dari perjanjian baru, ketergantungan pada terjemahan, dan pengabaian konteks asli. Pola ini konsisten banget dan membawa kita pada satu kesimpulan. Nah, pola ini tuh ada namanya dalam ilmu tafsir eisegesis. Seperti yang Anda lihat di slide, ini adalah praktek memaksakan makna ke dalam teks. Ini kebalikannya eksegesis, yaitu menarik makna dari teks. Berdasarkan analisis kita, keenam klaim Trinitarian tadi tampaknya adalah contoh klasik dari eisegesis. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita semua, apapun keyakinan kita. Seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar, membaca keyakinan kita sendiri ke dalam sebuah teks kuno? Alih-alih berusaha dengan rendah hati untuk mendengar suara asli teks itu dalam konteksnya sendiri. Ini adalah tantangan interpretasi yang fundamental yang harus kita hadapi bersama. Untuk mendukung konten-konten edukatif seperti ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kalau video ini bermanfaat, klik like, share, dan tulis komentar. Dukungan Anda sangat membantu kami, Layar Teologi, untuk terus membuat konten yang lebih berkualitas.